Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dihidupkan kembali oleh Allah setelah kematian kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Masih pada akhlak dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya adalah hadis dari Anas ibn Malik. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Ja'far bin Sulaiman an Thabit an Anas bin Malik. Apa kata sahabat Anas bin Malik? Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Sebagaimana yang sering kami sampaikan, Anas bin Malik ini adalah pembantunya Rasulullah yang berkhidmat. Bukan Rasulullah yang meminta, tapi ibunya. Ibunya yang membawa Anas bin Malik yang masih berumur 10 tahun ke rumah Rasulullah dan diminta oleh ibunya untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai
Anas bin Malik ini oleh para sahabat dijuluki sahibu na'lai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang kemana-mana membawa sandalnya Rasulullah. Karena kata sahabat Anas bin Malik, ya setiap kali Rasulullah itu akan keluar, begitu, sudah aku sediakan sandalnya. Seperti tidak rela kakinya Rasulullah itu menapak ke tanah, begitu. Tidak rela kaki Rasulullah itu kotor, sehingga siap selalu Rasulullah. Kemudian dibawakan sandalnya, sahibu na'lai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa waktu? 10 tahun, begitu, sampai Rasulullah meninggal dunia. Berarti Anas bin Malik sampai umur 20 tahun. Kemudian juga ada keterangan bahwa Anas bin Malik ini umurnya panjang, begitu. Sahabat, termasuk salah satu sahabat yang terakhir kali meninggal, begitu, di antara sahabat-sahabat yang lain. Meskipun ada keterangan bahwa sahabat yang paling panjang umurnya itu adalah sahabat Salman Al-Farisi, sampai ada keterangan sampai 150 tahun umur beliau, Salman Al-Farisi, orang Persia. Juga ada keterangan bahwa yang di luar Madinah, yang keluar dari kota Madinah sepeninggal Rasul, itu Anas bin Malik yang paling terakhir di antara para sahabat. Apa kata Anas bin Malik? Fama qala li uffin qattu. Allahu Akbar, ya. Selama aku, ya, berkhidmat kepada Rasulullah 10 tahun itu, tidak pernah sama sekali Rasulullah itu marah kepadaku. Bahkan untuk mengatakan sekalimat saja, begitu, kepada Anas bin Malik tidak pernah sama sekali. Qattu. Jadi qattu di dalam bahasa Arab itu adalah kalimat untuk menunjukkan tidak sama sekali, gitu. Jadi marah kemudian menampakkan dan menunjukkan serta mengucapkan kalimat sekedar saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, atau Rasulullah mengatakan kalimat yang tidak nyaman, sekelas kalimat sedikit itu saja, itu tidak pernah didapati oleh Anas bin Malik, begitu. Wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tuhu. Saat aku berbuat kesalahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah memarahiku, begitu. Wala li syai'in taraktuhu lima taraktuhu, begitu. Dan juga ketika aku disuruh oleh Rasulullah dan aku tidak sempurna mengerjakannya atau ada yang kurang, sama sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menghardikku, kata sahabat Anas bin Malik, sepanjang 10 tahun itu. Wa kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min ahsanin nasi khuluqan, dan sesungguhnya Rasulullah adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Wala masastu hazzan wala hariran wala syai'an kana alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah pernah memegang kain yang paling halus. Aku sudah pernah, ya, memegang kain sutra yang paling halus, ya. Tetapi itu semuanya, ya, masih kalah dengan halusnya telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kain yang paling halus pun, begitu, masih kalah halusnya dengan telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita barangkali ada telapak tangannya yang kasar, begitu, yang dirahmati Allah, macam-macam. Tapi bagi Anas bin Malik, ya, itu adalah yang paling halus dibandingkan dengan halusnya kain-kain yang pernah ia pegang. Kemudian wala syamamtu miskan qattu wala itran kana atyabu min araqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku mencium, ya, misik yang paling wangi, begitu, dan parfum-parfum yang paling wangi, kecuali keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih wangi daripada misik-misik yang pernah aku cium, begitu, berbeda. Jadi keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu wangi sampai mengalahkan misik. Tahu sendiri kan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, misik itu seperti apa wanginya, begitu. Saya kira di jajaran parfum-parfum, begitu, ada yang dibilang parfum ambar, begitu, yang biasanya dicari oleh jamaah umrah atau jamaah haji, yang harganya, ya, sudah sangat mahal itu.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di situ juga ada misik yang sangat wangi. Ternyata wanginya masih kalah dengan keringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disampaikan oleh Anas ibn Malik. Ya, sampai-sampai ya, beliau merekam kuat sekali ya, apa yang terjadi kepada beliau bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada keterangan lanjutan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kanatis sahabah tatasabaqu litakhudhu irqa Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam litad'u ala athwabihim. Para sahabat itu berebutan begitu untuk mengambil ataupun untuk mengelap keringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diletakkan di baju-baju mereka. Jadi kalau nggak punya parfum, tinggal mendekat kepada Rasulullah, ambil keringatnya, begitu. Kemudian letakkan di bajunya. Beda dengan keringat kita, jamaah. Seganteng apapun Anda, sekeren apapun Anda, tetap keringatnya bau, begitu. Ibu-ibu juga yang merasa suaminya paling ganteng, suami saya paling keren, suami saya paling oke, paling kece, tetap keringatnya bau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ini yang dilakukan oleh para sahabat, berlomba-lomba untuk mendapatkan keringatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diletakkan, untuk dijadikan parfum. Kemudian, idza safaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lam yanzih yadahu asy-syarifah qabla sahibihi. Begitu. Jadi ada kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bersalaman dengan sahabat-sahabat beliau, Rasulullah itu tidak melepas tangannya terlebih dahulu. Beliau ya sampai sahabat-sahabat itu kemudian melepaskan tangannya. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, barulah Rasulullah itu melepaskan tangannya dalam ya bersalaman. Berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serius sekali ketika ada orang yang bersalaman dengan beliau. Belum lagi ada hadis yang mengatakan bahwa kulitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul yang lainnya itu tidak akan pernah tersentuh api neraka. Makanya ada sahabat yang pernah ditanya oleh Rasulullah, siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi, yang pernah aku ambil haknya ketika ya haji wada, begitu, haji perpisahan sebelum Rasulullah meninggal itu. Kemudian di dalam mimbarnya Rasulullah mengatakan, wahai siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi, barangkali pernah aku ambil haknya dan aku tidak menyadarinya, akan aku kembalikan sekarang daripada aku nanti dituntut oleh kalian pada hari kiamat. Jadi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai bertanya siapa yang pernah aku zalimi, begitu. Kemudian tidak ada kecuali seorang laki-laki, begitu, seorang laki-laki yang mengangkat tangannya lantas mengatakan, wahai Rasulullah, dulu ketika perang Badar, ketika engkau sedang merapikan barisan para pasukan, engkau merapikan dengan tongkatmu, tapi ternyata tongkatmu itu mengenai punggungku. Kemudian aku ingin menuntut balas karena pada saat itu aku merasakan sakit karena tongkatmu mengenai punggungku itu. Begitu. Karena engkau yang meminta, maka saya ingin membalas. Maksudnya apa, kata Umar bin Khattab? Jadi Umar bin Khattab itu marah ketika ada sahabat yang begitu, padahal Rasulullah ya tahu sendiri seperti apa. Itu kemudian ya saya juga ingin memukul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ganti. Dulu saya juga ya terkena tongkat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meluruskan barisan kaum muslimin di perang Badar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya sudah kalau seperti itu, silahkan balas apa yang pernah aku lakukan kepada kamu, kata Rasulullah SAW. Kemudian laki-laki ini mengatakan kembali, wahai Rasulullah, dulu ketika ya, tongkatmu itu mengenai punggungku, aku hanya mengenakan baju bagian dalam, tidak mengenakan baju ya sebagaimana kita kenakan sekarang. Jadi ada kaos dalamnya.
Kalau begitu biar impas, kata sahabat ini, bagaimana kalau sebelum saya memukul kembali Anda, bagaimana kalau Anda juga membuka pakaian Anda? Begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat itu ketar-ketir. Ini si fulan ini maunya apa? Begitu. Ingin membalas Rasulullah. Begitu. Kemudian ada maunya lagi, tidak mau membalas kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuka pakaiannya. Sampai para sahabat-sahabat yang lain itu mengatakan, bagaimana kalau saya saja sebagai gantinya Rasulullah? Masa kamu tega sekali membalas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalaupun memang Rasulullah itu memukulmu dahulu ketika meluruskan saf-safnya pasukan Badar, barangkali Rasulullah tidak sengaja. Ini kata para sahabat itu. Sahabat-sahabat yang lain, kalau Umar bin Khattab itu bukan lagi ya merajuk, tapi Umar bin Khattab itu maunya sudah mau marah kepada sahabat ini. Bagi Umar bin Khattab itu kurang ajar sekali sahabat ini. Gak mungkin Rasulullah itu zalim. Kalaupun Rasulullah itu memukul sahabatnya pasti tidak sengaja, apalagi itu sedang ingin merapikan ya, soft-softnya para sahabat. Tapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang bijak, yang arif. Kemudian Rasulullah membuka pakaiannya. Ketika dibuka pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata sahabat yang melihat badan dan tubuh Rasulullah itu, tubuhnya bercahaya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki ini mengambil tongkatnya, ia berlari ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu ketar-ketir, Rasulullah akan dibalas seperti apa kira-kira? Ia berlari ke arah Rasulullah, ia ambil tongkatnya, ia angkat tongkatnya. Ketika dekat dengan Rasulullah, dia lempar tongkatnya, kemudian dia lepas bajunya, kemudian dia peluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dirahmati Allah. Kemudian sahabat itu menjadi terkejut begitu. Ternyata dia mengatakan kepada para sahabat-sahabat yang melihat kejadian itu, kata dia, saya tidak mungkin memukul Rasulullah. Dan mengapa saya memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Agar kulit saya ini bersentuhan dengan kulitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah pernah mengatakan kulitnya para nabi dan para rasul itu tidak akan pernah tersentuh api neraka. Barangkali kulit saya yang pernah nempel kepada kulitnya Rasulullah itu juga tidak akan tersentuh api neraka, kata dia. Kemudian sahabat langsung gitu, lega langsung, Bapak Ibu yang dirahmati Allah gitu. Dikiranya ingin memukul lagi. Ini yang dilakukan oleh sahabat ini di sirah-sirah nabawiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian umru Anas bin Malik indama arsalathu ummuhu li khidmati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu 10 tahun. Jadi umurnya 10 tahun sampai umur yang ke-20 tahun. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Kata penulis, al-ihsanu lil khadimi wad-dha'if. Wahai para tuan begitu, wahai para majikan dalam tanda kutip, wahai para pemilik rumah, berbuat baiklah kepada para pembantu-pembantunya begitu. Ketika ada ketika melakukan kesalahan dimaafkan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang di rumahnya memiliki pembantu, berbuat baiklah katanya, kasihilah mereka. Begitu. Kemudian yang kedua, saunil lisan 'alan nas. Hendaknya seseorang itu menahan lisannya agar tidak berkata yang buruk kepada manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di subuh kali ini kita berdoa mudah-mudahan dikuatkan untuk mengikuti ya sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.